Baik Ustaz, kita lanjutkan informasi di hari ini. Kesal dengan suami yang jarang pulang dijadikan alasan seorang ibu menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Merasa bersalah, pelaku pun menyerahkan diri pada pihak berwajib. Disaksikan warga, jenazah anak lelaki berusia setahun 5 bulan di Desa Mapanget, Talawaan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini dibawa pihak kepolisian. Kematian korban terungkap usai sang ibu menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh buah hatinya. Polisi yang menyambangi TKP menemukan korban telah meninggal dunia di atas kasur. Dalam penyelidikan terungkap, penganiayaan kerap dilakukan sang ibu sebagai pelampiasan kemarahannya pada suaminya yang jarang pulang. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Ya, emosi tersangka yang membawa kematian bagi putranya itu kini harus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan ancaman 15 tahun penjara. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Astagfirullahaladzim, pelaku yang ingin mendapatkan perhatian sang suami ini sampai seperti hilang akal dan tega menganiaya buah hatinya hingga akhirnya korban meninggal dunia. Semoga pelaku bisa menyesali tindakan kejinya terhadap sang anak. Ustaz Erik, ternyata yang namanya mental menjadi ibu itu begitu sensitif ya Ustaz. Belum lagi ketika ibu yang baru saja melahirkan terkadang bisa terkena baby blues begitu. Nah, kalau melihat kasus tadi bisa dibilang sang ibu sudah hilang akal. Bagaimana Islam sendiri melihat kesehatan mental terutama pada kaum ibu Ustaz? Ya, ini memprihatinkan sekali ya, na'udzubillah min dzalik ya. Tapi memang ya itulah, kita harus berpegang wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat ya. Kita harus memperkuat keimanan. Kita harus kemudian menjaga dengan zikir gitu. Karena kalau di dalam Islam, ilmu kesehatan jiwa dalam Islam itu ada konsep ya yang disebut dengan at-tib al-ruhani gitu ya. Al-tib al-ruhani atau at-tib al-ruhani gitu. Yaitu sebetulnya pertama itu dikenalkan oleh seorang dokter muslim dari Persia ya, Abu Zaid Ahmed Ibn Sahal al-Baqi gitu ya, itu populer sekali ya. Nah, jadi dalam kitabnya itu disinilah beliau menyatakan ada makanan itu makanan jasadiyah, ada makanan ruhiyah gitu. Nah, itulah yang membuat istilah ini menjadi satu kajian psikolog zaman dulu ya, yang membuat adanya keseimbangan dan ketidakseimbangan di dalam kesehatan ruh dan jasad itu. Ya, seperti misalnya ada ketidakseimbangan jiwa yang nanti menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, ya gejala-gejala seperti itu kan penyakit-penyakit hati gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau dalam Al-Qur'an disebutkan fi qulubihim maradun gitu ya. Marobo itu artinya sakit, di dalam hati mereka itu ada penyakit gitu ya. Nah, inilah yang jadi perhatiannya, karenanya kita tidak bisa melihat hanya makanan jasadiah saja seperti makanan 4 sehat 5 sempurna ya, asupan-asupan, suplemen dan lain-lain, tetapi juga makanan ruhiyahnya harus ada. Nah, ini yang seringkali tidak diperhatikan, menjadi orang-orang itu hanya memperhatikan jasadiah. Padahal ruhiyah ini sangat penting. Ya, itu kurang lebih. Ya Ustaz, apakah kesehatan mental juga memiliki persamaan antara kebutuhan jasmani dan rohani Ustaz? Bagaimana agar kita mudah mempertebal keimanan kita? Tentu dengan melakukan ibadah mahdoh ya, dengan terus meningkatkan keimanan kita gitu ya, terus mengkaitkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kan perintahnya juga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi artinya bacalah itu kan iqra itu sebetulnya menghimpun seluruh informasi. Kan membaca itu sebetulnya menghimpun informasi. Jadi himpunlah seluruh informasi berdasarkan nama Rabb yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Nah, jadi peristiwa mengenakan, tidak mengenakan, suka, tidak suka, apapun itu kaitkan kepada Allah. Ketika kita kaitkan kepada Allah dan kita mengetahui bahwa ini adalah ujian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi hidup mati ini adalah ujian dari Allah, dan kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah tidak akan membebankan yang namanya ujian di luar kemampuan kita. Nah, disinilah sebetulnya muncul keyakinan kita bahwa
yaz'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa kita itu pentingnya apa? Taat aja sama Allah. Masalah sesulit apapun, insya Allah Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan masalah rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga-duga. Yakinlah terhadap itu, insya Allah. Amin.